everybody. Udah disapa duluan gue. Oke, berarti kalian udah tahu ya bintang tamu gue hari ini adalah wanita cantik. Prestasinya banyak. Yes, janda 2 kali. itu masuknya prestasi ya? Enggak dong. Enggak, itu okay. Pembelajaran. Dan jujur waktu pas gue riset, tetap ya harus ada riset. Gue ada riset, ada tim kreatifnya ya kan. Terus. Gua baru ini tahu. Boleh nggak sih minum dulu? Boleh. Mumpung belum ada tulisan, iklan. Bisa iklan di sini gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau iklan bisa langsung ditempel di situ ya. Enak gak? Bisa juga di belakang sini layar bisa ya. Banyak, di sini bisa. Nih, ini juga ada bisa iklan di sini, di situ, di mana aja bisa pokoknya iklan di sini. Yes. Gue tahu spot-spotnya. Mantap. Oke. Luar biasa. Sarin, apa kabar? Hah? Lu nanya apa kabar tuh beneran atau basa-basi sih? Basa-basi dulu kan ceritanya basa-basi gitu. Gue pikir lu beneran mau dengerin ceritaan gue gitu kalau nanyain kabar gitu kan. Jangan nanti lu nangis lagi. Terus? Emang nangis kenapa sih tadi? Kapan? Tadi itu matanya nyampe bengep ya? Bengep. Ya nggak apa-apa sih. Apa ya? Ya nggak apa-apa. Pasti kan yang namanya manusia tuh pasti ada masalahnya gitu. Ya, I know. Ya mungkin kita nggak bahas itu. Yang pasti di Outframe kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang memang di luar dari kebiasaan apa yang kalian lihat. Mungkin di sosial media atau kehidupan sehari-hari, yang pasti di luar dari in-frame. Makanya namanya Outframe. Oke. Celine Evangelista. Ini gue pengen nyebut nama lu, panjang banget nama lu. Gue takut salah nih. Celine Evangelista Monica Morena Ricci. Jangan deh, ntar kalau semua orang tahu nama panjang gue bisa didukunin gak sih? Iya juga ya. Iya kan? Bener. Gak tahu mereka gak tahu jam lahir gue kan. Nama kan di Google juga ada cuy. Iya makanya, kayaknya terlalu banyak informasi tentang gue deh. Iya. Kayak gue tuh gak punya rahasia di hidup gue apa ya? Coba apa ada rahasia gak dalam hidup lu yang? Gak ada kayaknya. Enggak, soalnya kalau misalnya keponakan kayak semua gue berjalan apapun tuh pasti kebaca orang, kelihatan orang gitu jadi. Ya muka lu famous soalnya, muka lu ID soalnya kan. Wow. Ya kan, oh Celine lagi di sini gitu. Wow. Oh Celine lagi live musikan di sini gitu. Oh iya, kalau tahu sih gue suka musik. Kan lu posting cuy. Oh wow. Ya, semua orang tahu apapun kegiatan lu posting jadi orang tahu. Iya. Gitu. Oke, tapi yang baru gue tahu, kan gue tahu Celine dulu ketika main sinetron, gue tahu. Gue main film jujur, gue baru tahu judul-judulnya ternyata lu banyak membintangi film-film horor ya. Horor itu, iya kalau film layar lebar iya. Layar lebar, iya film tuh layar lebar maksud gue. Iya. Apa aja boleh tahu gak sih? Ada apa aja ya, gue aja sampai lupa loh Fadi. Itu saking udah lamanya ya. Apa ya? Exorcism Rukiah. Rukiah. Terus habis gitu apa lagi? Kan lu kan tadi searching. Lu Celine. Gue mah lupa. Iya, itu soalnya udah lama banget kan. Iya. Tapi yang gue takjub di sini adalah ternyata Celine itu dulu adalah seorang model. Itu gue mau bisa jadi apa aja. Ya gue tahu sih, makanya lu jadi presenter sekarang ya kan. Jadi yang terbaik buat lo juga bisa. Kasih efek itu ya. Tong gitu. Udah kebal gue Sel. Iya. Sorry gue bukan Marcel. Wow, masa sih? Iya, rambut gue Marcel aja gak dapet sampai sekarang. Masa sih? Loh kalian tuh belum jadian jadinya? Belum. Tapi kedepannya gimana? Doain aja yang terbaik. Klise banget jawabannya. Gue kayak terlalu banyak diwawancara orang jadinya kayak jawaban gue tuh udah hatam. Gue nih ya kalau di setiap kali acara, di setiap kali podcast, orang tuh kan biasanya artis tuh kan ada pertanyaannya boleh dilihat dulu nggak ya, apa aja yang boleh apa nih. Gue mah santai. Asli, lu datang ke sini aja lu santai dulu ya kan. Lu bener rambut dulu, kagak nanya. Gak ada, gue mau nanya apa? Ya karena gue selalu punya jawaban. Best. Tapi sedikit sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh, cerita sedikit dong tentang gimana kehidupan lu waktu kecil. Kan maksudnya di sini banyak banget bintang tamu yang cerita tentang kehidupan mereka di luar dari frame. Oke, kehidupan gue waktu kecil. Lu mau tahu yang sisi mana nih? Dari yang mana? Gue kecil lahir
Dibesarkan oleh kedua orang tua. Yang mana nih? Ini lu cerita nih udah waktunya pas, gue lama-lama tidur nih kayak didongengin. Ya kan gue udah 30 tahun, lu mau gue cerita dari usia gue 0? Enggak gini, jadi waktu yang gue tahu, waktu lu memulai awal karir lu, itu katanya lu dari usia belia banget ya? Ya dari usia 12 tahun gue udah mulai karir gue. Oke, kalau mulai dari karir gue, dari 12 tahun gue mulai di dunia entertain. Dan di dunia entertain itu gue pertama kali, apa ya, gue itu pertamanya justru di sinetron. Oke. Sinetron dulu waktu itu tuh gue tuh bener-bener meniti dari bawah banget ya, jadi nggak langsung tiba-tiba di atas gitu. Jadi gue tuh dari bawah tuh pertama tuh jadi main sinetron, dibayar pertama kali tuh sekitar 700.000 kalau nggak salah. Dan itu Sorry, tuh 700.000 itu per episode? iya, Itu tahun? masa persin mahal banget. Ya siapa tahu, gue make sure aja. Nggak per episode, 700.000 tahun berapa lupa, 12 tahun, pokoknya gue umur 12 tahun. Terus habis gitu 2004 ya? ya, gue tuh waktu itu masih ke lokasi syuting masih suka naik angkot, naik, iya masih kayak gitu. Diantar Metro sama Mini. Diantar sama siapa gimana sih? Ya maksudnya Kadang-kadang gue lu gak berangkat sendiri kan? Ya kadang-kadang sendiri. Serius lu naik? Yes. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang nyokap gue tuh gue tuh nyewa mobil gitu, yang nyetirin nyokap gue gitu. Jadi umur karir itu mulai 12 tahun lu udah main sinetron dulu. Terus akhirnya lu merambah ke model itu tahun berapa? Terus abis gitu iklan dulu gitu. Ada wafer coklat tuh yang udah zaman dulu tuh, wafer superhero tuh. Dulu gue di situ. Oh, Superman. Yes. Oh ya? Ya. Wah itu Dulu, legend loh itu. Iya legend ya. Coklat itu. Dulu gue di situ. Muka gue lama kok di situ, asik. Di packagingnya? Yes. Lama, baru-baru ini diganti sih. Diganti sama yang Superman? Yes, dan itu bayaran gue waktu itu masih sedikit sekali untuk jangka waktu yang selama itu. Tapi ya kan. Jangka waktunya berapa lama kalau boleh tahu di kontrak? Lama, gue lupa deh pokoknya. Sampai ininya deh. Boleh tahu gak dapet duit berapa lu? Sekitar 30 juta kalau gak salah ya. 30 juta. Setelah sinetron berarti di atas 2004 ya waktu itu ya? Mungkin ya, gue lupa tahun. Tapi gue aja kadang-kadang lupa tanggal, lu tanya gue lagi tahun berapa. benar juga ya. Iya, gue Tapi aja kadang-kadang lupa transferan hari. kan ya? Hah? Transferan gak lupa kan, selalu cek terus kan? Oh kalau lu masih suka ngecekin transferan masuk apa enggak ya? Oh iya dong. Kalau gue udah lupa honor gue keluar apa enggak ya udah biarin aja gitu. Wow. Ya Allah, amin ya Allah. Amin. Oke, Gue tuh udah gak tahu bahkan emang kita tuh bayaran honor tanggal berapa sih? gue juga gak tahu. Gue gak tahu sih. Jadi kadang-kadang gue udah gak nungguin lagi. Gue gak pernah nungguin sih. Terus apa yang lu tunggu sekarang? Gak ada yang gue tunggu sih. Tunggu sampai apa ya? Sampai lu maunya gue nunggu apa nih? Iya maksudnya apa aja, lu terserah mau nunggu apa gitu. Honor kan gak lu tunggu. Lu pernah gak sih lagi belanja di mall itu lu tuh gak pakai ngeliat harga dulu berapa nih harganya gitu. Lu tau harganya udah di rumah atau udah di kasir gitu. Lu kayak gitu orangnya? Enggak. Gua pikir. Enggak, tapi yang gua takjub dari Selin, gua kenal sama dia itu waktu pas lu masuk insert. Dulu kita belum kenal kan. Ternyata tapi lu udah kenal gue dong pasti. Selin yang mana? Iyalah sombong banget. Oh enggak, gua enggak akan sombong di sini. Gua tahu. Enggak, gue yang sombong, Enggak, lu enggak sombong. Gua tahu siapa lu. Yang lagi kasusnya rame waktu itu, makanya kasus gue gue tahu. selalu rame. Rame nyampe sekarang, ya kan? Iya, banyak apa banget. aja yang lu buat jadi rame. Waktu itu Iya. gue ngeberitain lu waktu lu lagi gonjang-ganjing. Sama Steven. Makanya Ya, waktu gua mau tahu nikah, lu. waktu mau nikah. Terus udah gitu pas Udah nikah, punya anak. punya anak. Kan akhirnya gue udah tahu tuh dari yang pas mau nikah. Iya. Terus kemarin ada masalah. Yang mana lu? Masalah gue banyak banget jadi gue lupa. Iya masalah yang Gitu orang lupa mas. Akhirnya udah cerai belum sih lu? Yang mana? Sama Steven? Sekarang? Hah? Kok lu nanya gue udah cerai apa belum sih? Ya gue make sure aja. Ya udahlah. Oke. Nah berarti gue kenal lu adalah waktu pas lu lagi ngurus cerai berarti. Karena lu masuk insert kan waktu itu. Bener. Gitu. Tapi gue tahu lu udah dari lama, dari lu sebelum nikah. Karena ada pemberitaannya. Iya. Siapa yang gak kenal Selin Evangelista? Wow. Ya kan? Banyak sekali masalahnya. Enggak, tapi gini. Mungkin di luar sana banyak orang yang mengira Selin tuh sombong. Emang gue sombong ya?
Enggak, banyak yang mengira. Tapi Kadang-kadang ternyata iya sih. tapi gue tahu kayak karena lu kan udah top nih ceritanya ya kan. Waduh ya ampun, amin amin ya Ya Tuhan, kan, amin. lu udah top gitu. Gue pikir lu bakal nggak bisa catch up gitu sama orang-orang kayak gue. Asik. Pada saat masuk insert. Iya pada saat masuk insert. Tapi ternyata lu adalah orang yang pribadi yang sangat asik banget. Kenapa gue bilang asik? Karena gue jarang ngobrol nih sama lu. Ketemu siaran juga jarang. Nah, gue ingat banget nggak sengaja ketemu sama lu di Kemang Village. Iya. Gue pakai masker, lu pakai masker. Ya gue sapa dong. Woi. Terus lu takut ngeliat gue. Ingat nggak? Karena gue pakai baju hitam-hitam, masker gue hitam. Oh iya iya. Iya. Gue buka masker gue. Ya ampun Fadi gitu kan. Gue tanya lu lagi ngapain? Ya nih gue lagi nyariin sepatu buat anak gue. Iya soal anak gue kan mau sekolah gini-gini kan ada sepatu. Oh iya oke. Fat lu bukan yang ngerti sepatu ya? Beliin sepatu apa ya? Itu kayak oh oke. Berarti lu ngerti gue bahwa gue pecinta sneakers gitu. Iya. Akhirnya gue memberikan saran lah ke Selin. Nah anak lu tuh umur berapa? Terus sukanya apa? Terus udah gitu kalau mau yang kan anak-anak zaman sekarang tuh harus hype beast ya. Nggak cuma anak-anak Gen Z tapi anak-anak kecil juga sekarang sepatu-sepatunya oke-oke juga. Jadi gue saranin lah beberapa sepatu yang brandnya sama yang gue pakai. Udah kan? Ya udah ya itu ya Sel. Oke siap gue muter. Waktu itu ada pameran gue ingat. Gue makan kan karena gue mau meeting waktu itu sama temen gue waktu itu. Lagi makan meeting terus lu nelfon. Fat kalau yang ini bagus nggak? Coba lu lihat ya di videoin. Oke, yang ini bagus. Coba ukurannya lu make sure lagi ada apa enggak. Gue bilang gitu. Nah kalau bisa jangan yang itu. Fat, terus lu ngechat gue. Fat lu tau gak? Ini gue mau bayar semua. Orang-orang pada ngasih semua ke gue. Iya. Kayak. Gue waktu itu bilang apa ya? Rezeki janda soleh ya. Janda soleh iya ya buat anak kan. Rezeki anak. Dan rezekinya tuh sama dia tuh ternyata gak cuman untuk dia doang. Fat lu mau sepatu gak? Gue gratis nih. Gue inget banget itu. Gue inget banget. Ini thank you ya untuk tokonya. Ya ampun. Tapi Selin udah posting loh waktu itu. Tapi aku posting loh. Iya Selin udah posting. Terus Selin bilang, Fat ukuran lo berapa lo mau sepatu? Ini serius nih apa bercanda? Serius gue. Ya udah ukuran gue 45. Lo tau gak? Dia udah selesai nyari sepatu buat anaknya. Dia ada kurang lebih hampir 40 menit. Nyariin sepatu yang gue mau modelnya sama ukurannya. Itu hampir 40 menit dan dia nyariin sambil lo bayangin bawa 2 koper ke mall. Gue juga gak tahu dia habis dari mana. Sama itu isinya belanjaan. Iya gue tahu itu belanjaan. Maksudnya biar lebay aja gitu. Okay. Tapi lu gila ya belanja pakai koper ya. Lu tau gak Fadi? Itu kan pameran sepatu gede banget. Ya kan pameran sepatu gede. Gue dari ujung ke ujung orang ngasih sepatu semua. Dan kalau gue ngelihat nih misalnya gue ke satu toko. Gue kalau ke satu toko, terus habis gitu gue megang nih sepatunya, namanya gue lagi ngeliat, kakak ambil aja kak buat kakak, terima kasih ya gitu. Gue kayak, ya makasih ya. Sebenarnya gue nggak mau sepatu ini, gue nggak butuh juga tapi yaudah deh nggak apa-apa buat adik gue, buat anak gue, buat Fadi, kan dia udah nolongin gue ya kan. Gue sejujurnya gue nolongin apa Sel? Ya lo nolongin gue ngerti sepatu tentang anak gue, karena jujur gue punya anak laki. Gue ini kan taunya, gue ini kan perempuan. Iya. Gue tuh sendiri Fat gitu, nggak ada sosok laki-laki gitu kan di hidup gue gitu kan. Terus gue harus nyontain gimana? Gue dari kecil juga kan bapak gue jauh, nggak sama gue. Terus sekarang anak gue juga bapaknya jauh, gitu kan nggak sama anak-anak gue. Jadi gue gimana ya nanya ke siapa ya? Gue mau beli sepatu apa ya? Kayak gimana ya? Jadi gue tuh kadang-kadang kalau memberikan, kayak kemarin ya gue baru habis beliin sneaker nih buat anak gue baru lagi. Anak gue milih apa? Gue nggak ngerti tuh. Gue cuman ya udah yang penting ya gue lupa Fat, lupa kan kebetulan kemarin ada elu, gue mah pelupa. Iya gue tahu. Terus habis gitu anakku beli sepatu gue nggak ngerti deh, ini harga udah mahal banget lagi, gue nggak ngerti nih bagus apa enggak entarnya gitu kan. Ya udah deh yang penting abang suka aja gitu, mami beliin aja gitu. Abang anak gue tuh udah ngerti Fat. Ya yang paling gede namanya ya si Cio. Oh Cio. Kalau misalnya kita tuh lagi, gue kan ya kan namanya emak-emak ya, namanya ibu-ibu kan, yang murah aja ya bang ya gitu ya kan. Si abang tuh udah ngerti, nggak keren, yang ini aja yang keren mami gitu kan. Astagfirullahaladzim, harganya udah berapa juta itu gitu kan. Aduh, mana udah bilang, gitu kaki dia bakal nambah gede lagi ya kan. Mana nih anak kecil cepat banget gedenya ya kan. Untung gue masih punya yang lebih kecil lagi, turunin lagi ya kan. Jadi agak lebih lama lah ya gitu.
Iya waktu itu gue inget hampir 40 menit nyariin sepatu gue sampai Sel ini gue nggak enak loh Sel, lo nyariin sepatu buat gue kan lo udah beres juga. Nggak apa-apa, ini siang tukang jualan sepatunya dia lagi ke parkiran ngambil barangnya karena ada stoknya di mobil. Ya. Gila men, sampai yaudah Sel gue ke situ, jangan Fat jangan Jangan lu lah ke situ. nggak maksud gue kan kayak gue masa iya sih gue enak-enakan di restoran makan sambil meeting. Terus lu udah selesai nyari sepatu buat anak lu nyari sepatu buat gue. Terus gue bilang karena gue nggak enak dan gue laki-laki juga, nggak apa-apa Sel, gue kesana temenin lu, gue bilang gitu. Terus kenapa lu ngelarang gue? Karena mungkin aja para owner toko sepatu itu ngelihat gue karena ada harapan mungkin gitu kali ya kan dengan mereka semua memberikan itu semua, mereka ya mungkin juga enggak juga mungkin juga kan mereka ngefans sama gue atau apa. Ya kalau sama laki ya gue mungkin gak dikasih ya kan. Yeah. Kalau ada lu mungkin gitu. Tapi enggak sih. Rata-rata sih mereka memberikan sepatu itu ya karena mungkin ya gue berterima kasih mereka suka sama gue gitu kan. Yeah. Mereka memberikan sepatu itu dengan cuma-cuma, bahkan ada satu toko ngasihnya bukan cuma satu. Dan itu harga sepatunya kan sneaker mahal-mahal ya Fat. Terus gue gak ngerti sneaker pula, gue disuruh pilih salah satu. Kakak pilih aja mau yang mana, kakak ambil aja. Hah? Oh iya makasih ya gitu. Gue pikir yaudah deh gue inget adik gue inget ini gue inget. Ada Fadi juga, masih ada toko banyak nih yang belum gue samperin ya. Jadi itu semua toko yang lagi pameran di situ lu samperin satu-satu semua ya? Iya. Ini lucu, gue pegang. Kalau enggak lu videoin. Gue pegang gue dikasih gitu. Wah gila. Enak banget ya jadi gue. Enggak. Ya ada enaknya ada enggak ya, namanya orang hidup ya kan. Iya betul. Jadi perjuangan Selin juga kalau misalnya gue lihat juga sebenarnya nggak semuanya mulus. Iyalah dari awalnya juga gue kan emang semuanya tuh menitinya dari bawah gitu, nggak semata-mata langsung kayak begini sekarang gitu kan. Emang gue tuh dari dulu udah main sinetron gitu, dari main sinetron gue jadi bintang iklan, terus habis bintang iklan baru ke film. Dari film terus gue modeling baru. Oh malah justru sinetron dulu baru modeling. Modeling kalau nggak salah ya. Model foto, catwalk juga. Model majalah Kawanku kalau lu tahu tahun 2006. Oh, tahu lah. Dan gue juara 1 waktu itu, asik. Kan semua juga hampir rata-rata semua alumni sana semua kan? Masa sih? Ada Aneka, ada Kawanku. Oh beda ya Kawanku sama Aneka ya? Beda dong. Oh. Kalau Aneka kan senyum 3 jari. Gitu. Kalau Kawanku? Nggak ada, gue juga nggak tahu apa waktu itu. Dan lu menang juara 1? Iya. Jadi cover? Hah? Jadi cover? Cover dong. Pasti. Iya. Terus jadi model, abis itu lu lanjut lagi? Terus lanjut lagi, ya udah akhirnya kembali ke sinetron lagi karena di situ paling gampang cari duit ya. Buat gue. Karena ya gue kan actingnya ya gue bisa merasa nyaman di situ gitu pada saat itu. Akhirnya lama lah sampai terus ya dapat iklan lagi, dapat brand ambassador, dapat segala macam. Sampai ya terus sampai gue main sinetron akhirnya setelah gue bercerai itu ada sedikit gue takut di tempat kerja yang sama dengan mantan suami gue gitu kan. Jadinya gue mencari pekerjaan gue nggak bisa jadi host aja ya. Gue mau coba deh gitu. Sebenarnya gue ditawarin di Insert tuh udah lumayan lama. Yeah. Cuman gue nggak pernah, gue tuh insecure banget orangnya. Gue nggak percaya diri. Gue merasa diri gue nggak bisa gitu. Gue takut salah. Ya kan sampai sekarang aja gue kalau siaran masih kebanyakan gue diem. Kebanyakan gue nggak banyak ngomong gitu. Karena gue takut salah, ngerti nggak lo? Gue tuh nggak live lagi acaranya. Iya live pula ya kan. Jujur ya, gue pun pertama di Insert gue ditempatin di Insert Story yang prime time kan. Iya. Bertiga tuh sama senior tuh. Iya bertiga. Gue, Indra sama Aryan Ibram. Oke. Bertiga terus tuh kita. Di situ gue ngelihat mereka bisa, gue jadi makin insecure gitu, ngerti nggak lo? Aduh gue nih apa sih gitu, ngerti nggak sih lo? Oke. Kayak gue tuh merasa diri gue tuh harus lebih banyak belajar lagi deh, gue kayak harus belajar lagi deh. Jadi gue lebih banyak diem, terus gue lebih banyak mempersilahkan lo untuk bicara supaya gue bisa menyerap ilmu lo gitu, ngerti nggak sih? Gitu. Jadi nanti kalau misalnya gue mencoba untuk lebih banyak bicara, tapi kan itu kan ya namanya proses ya. Iya.
proses kan. Gue nggak pernah di dunia, sama halnya dengan di sinetron. Gue tuh sama sekali nggak pernah belajar sinetron loh waktu awal-awal itu. Terus dengan usia lu 12 tahun Gue tuh tipikal orang yang cepet aja gitu belajarnya. Ya udah gue tuh otodidak kayak semuanya, ngerti nggak lo? Nyanyi gue nggak pernah belajar nyanyi. Terus modeling mana pernah gue ada belajar modeling. Terus acting juga gue sama sekali nggak pernah belajar acting. Gue tuh bener-bener yang pertama kali gue syuting, gue taunya cuma apa, gue lagi nonton TV di rumah, tiba-tiba mak gue beres-beresin baju gue di koper, terus habis gitu langsung ngajak gue, ayo ikut mama. Mau kemana? Gue bilang ikut aja ya, nggak usah banyak nanya gitu. Gue ikut, tiba-tiba gue ada di ini nih, di lokasi syuting nih gitu kan. Tapi lu udah tahu ya itu adalah lokasi syuting zaman dulu. Iyalah, itu kan ada kamera dan segala macem. Gue langsung ke lokasi syuting. Emang si peran gue belum seberapa pada saat itu ya, masih jadi gitu-gitulah ya, namanya proses kan. Gue langsung di lokasi syuting, terus gue kayak ini aku harus ngapain ya? Nah, kamu hafalin yang ini kamu jadi ini, nanti kamu hafalin gini-gini. Ini sutradanya ya? Oke. Yaudah kamu coba dulu acting di depan saya sekarang. Ini sutradaranya. Oh langsung sutradaranya. Sutradara Bang Aimanaf waktu itu. Pertama kali yang ngebikin gue di dunia entertain Bang Aimanaf ya waktu itu. Dan ada tante gue tuh kebetulan temannya Bang Aimanaf. Tante Upi namanya. Jadi dia tuh yang menjembatani gue pada saat itu pertama kali. Well, terus udah gitu, tapi Tuhan kasih banget gue kemudahan ya, gue nggak perlu casting susah apa segala macem gitu kan. Gue cuman kayak ya udah suruh acting di depan dan gue langsung bisa anehnya. Ya nggak bisa jago banget sih, cuman maksudnya ya oke lah lu untuk pemula, ngerti nggak lo? Sama halnya kayak gue pertama kali gue dicemplungin di Kopi Viral pada saat itu di Trans TV. Ya. Jadi host pertama kali. Gue sebenarnya ngerti nge-host juga enggak pernah gue. Ngerti gak lo? Gue gak pernah tahu apa-apa. Gue gak pernah belajar. Ngewawancarain orang gue gak berani. Gue kan taunya cuma acting. Dan acting itu di dunia sinetron dengan di dunia hosting dan program itu sangat jauh berbeda banget, Fat. Lo pernah main sinetron gak sih? Sitkom beda ya sama sinetronnya? Gak tahu sih, cuman tapi sinetron jujur kan, kalau misalnya lu tanya gue nggak tahu ya. Sitkom gue dulu pernah meranin sitkom di Global TV, Kepen Cupen series. Jujur ternyata susah acting untuk gue. Oke, kalau buat gue lebih susah program. Kenapa? Karena ya mungkin gue baru kali ya. Dan kalau acting itu kita justru lebih mudah menurut gue pada saat gue main sinetron. Kenapa? Bu, Fadi, zaman sekarang lu lihat aja banyak nih ya. Orang gak jago-jago amat actingnya juga bisa jadi artis pemain sinetron mah. Ya tapi tampang mereka kan cakep-cakep. Yang penting tampang, bener gak? Bukan skill. Bener gak? Ya iya. Well, ya kan kita lihat sekarang banyak yang kayak gitu. Ya kan? Iya. Karena kenapa? Mudah sekali. Lu buat gue mungkin pada saat itu buat gue mudah. Mungkin ada yang buat orang beberapa, gue tidak mengecilkan gitu ya. Tapi kan ya namanya emang kemampuan orang itu berbeda-beda. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya di sinetron menurut gue lebih mudah, kenapa? Karena kita menjadi diri orang lain bukan menjadi diri sendiri gitu. Semua ada naskahnya, semua ada skenario dan semua hafalan. Ngerti gak lo? Gue ngomong nih misalnya, Selin, aku gak suka sama kamu. Kenapa? Dalam misalnya. Oh iya, lupa gue. Aku gak suka sama kamu, pergi kamu dari sini. Itu kan ada tulisannya. Misalnya gue kayak gini, aku gak suka sama kamu, pergi kamu dari sini. Gue tinggal ngomong gini. Terus di sini kan ada tulisannya, dalam kondisi marah dan bentak-bentak misalnya kayak gitu. Ada tulisannya kan. Coba. Kalimat itu lu ceritanya lagi kamera roll and action ya. Oke. Kamera roll. Oke, ini moodnya apa dulu nih? Itu tadi bener. Dalam tanda marah, kurung. bentak-bentak, aku nggak suka sama kamu. Soalnya berbeda. Ada kayak begini misalnya ya. Misalnya lu ditembak terus lu nolak. Oke. Oh ini situasinya. Misalnya situasi. Kan lu harus bisa baca situasinya juga. Ya. Di dalam skenario tuh ada situasinya juga. Jadi kayak misalnya lu ditembak, lu nolak. Oke. Misalnya kayak gini. Aku gak suka sama kamu. Kamu bisa pergi gak dari sini? Misalnya kayak gitu. Atau ada juga kayak gini. Dalam kondisi lu yang benar-benar marah banget dan sakit hati. Misalnya kayak gitu. Aku gak suka sama kamu. Bisa gak kamu pergi dari sini? Pergi dari sini.
Ada yang kayak gitu. Atau ada juga yang misalnya kayak mencak-mencak banget gitu. Aku gak suka sama kamu, pergi dari sini, pergi. Kayak gitu kan ada. Kayak gitu kan semuanya ada tergantung moodnya gitu loh. Dan menurut gue itu mudah gitu. Ya mungkin karena jam terbang juga kali ya. Gila, Gitu. gila. Gue hampir mau pergi dari sini. Takut. Sumpah gue takut. Iya, maksudnya kayak gitu. Itu dari Atau kalau ke horor misalnya. coba. Kalau ke Horor. horor misalnya kayak gini. Gimana ya? Ke horor aku gak suka sama kamu, masa aku gak suka sama kamu sih? Bisa jadi sih. Aku gak suka sama kamu, pergi dari sini, pergi. Mungkin kan kayak gitu. Oh, iya. Kok gue acting tuh biasanya profesional loh kalau dibayar. Gokil. Kayak gitu. Nah menurut gue kalau kayak gitu lebih mudah daripada kita sekarang gue jadi host. Mungkin karena gue udah bertahun-tahun lamanya gue Dari umur 12 tahun. ya lama banget gue acting gitu kan. Dan mungkin sekarang prosesnya gue jadi host itu baru setahun kali ya. Iya. Mungkin Iya. ya kan. Ada Hampir setahun. Jadi baru banget Fat gitu. Lu berantem deh sama Stephen kapan tuh? Iya tahun lalu mungkin ya. Ya udah setahun ada berarti. Mm-mm. Itu aja patokannya. Gitu jadi mungkin ya proses lagi kan, ini kan dunia baru lagi nih buat gue nih. Ya. Komedian, sekarang gue jadi komedian juga, gue juga jadi host gitu kan. Jadi gue merasa ini hal baru yang perlu gue pelajarin lagi gitu. Kayaknya gue udah bisa menguasai acting nih, main sinetron, menguasai main film, gue udah bisa jadi model, menguasai juga, dan gue semuanya udah bisa. Maksudnya gini, di dunia sinetron gue udah jadi peran utama nih, di film juga peran utama, di model juga gue juga jadi juara pertama gitu kan. Ini host gue belum bisa jadi main host nih, ngerti gak lo? Untuk jadi komedi gue belum bisa jadi striker nih, gitu, ngerti gak lo? Kalau di komedi tuh Oh iya dong, lo kan semuanya namanya ada. striker ya? Ya ada nama-namanya, mungkin gue lupa karena gue masih banyak belajar kan. Yang senior-senior pasti udah tahu lah, udah paham. Jadi kita tuh harus menguasai ini gitu. Jadi ini adalah hal baru buat gue yang kayaknya menarik gitu. Ngerti gak sih lo? Kalau nyanyi juga ya emang suara gue gak sebagus penyanyi-penyanyi yang profesional sih. Cuman ya bisa lah gitu gue nyanyi. Bisa lah. Ya gitu. Masih banyak lah yang minta gue untuk nyanyi gitu kan. Cuman ya kan, ya namanya kan gue gak pernah belajar nyanyi gitu. Ya udah nyanyi aja gitu. Jadi off air nyanyi pun lu ambil berarti? Ambil. Itu biasanya kalau off air nyanyi, kan gini. Kalau MC, ya kan? Kebanyakan minta sekalian nyanyi. Oh. Kalau gue. Jadi MC sekalian lu nyanyi gitu? Kebanyakannya begitu. Berapa lagu tuh kalau misalnya MC sekaligus nyanyi? Karena gue bukan penyanyi profesional dan gue kebanyakan insecure ya. Kalau gue belum bisa menguasai itu, gue tuh masih belum bisa percaya diri sebegitu ininya gue gitu. Gue takut gitu kan. Masih kayak banyak takut-takutnya gue, kecuali gue udah menguasai gitu. Jadi gue biasanya nyanyi 1-2 lagu, abis gitu udah kelar gue. Oh 1-2 lagu. Ada tapi banyak MC yang juga? minta, ada banyak yang minta gue untuk kita bikin ini yuk Sel, nyanyi yuk di acara. Ya, misalnya kan sekarang kan zamannya nyanyi di kafe gitu kan, live music kayak gitu. Nyanyi yuk Sel yuk, lu nyanyi 10 lagu gini. Aduh makasih, nggak apa bayarannya gede. Makasih, daripada gue ngancurin karir gue mendingan gak usah. Permasalahannya apa? Stamina, pita suara. Gak percaya diri. Oh, Padi. berarti Gak gara-gara percaya insecure diri. dan lo gak percaya diri ya? Gitu. Kayaknya itu adalah ini gue deh, kelemahan gue deh. Kayak gue harus bisa percaya diri, gue harus bisa banyak belajar lagi gitu. Tapi lu bisa, ya kan? Gue Cuman gak percaya diri aja. Gue yakin sih, kayaknya sih bisa. Gue yakin, kita harus yakin ya. Lu kan ada temen-temen senior, artis, penyanyi Iya, segala makanya macam. makanya gue harus belajar lah sama mereka. Makanya sekarang gue tuh dicemplungin, akhirnya gue menerima di insert itu, padahal ditawarin udah lama loh itu. Gue terima akhirnya, yaudah ayo di insert gitu ya. Itu gue menerima di insert, ya udah gue terima sambil gue belajar, ngerti gak lo? Dan ternyata insert itu membuat gue menjadi host yang lebih prestige aja gitu. Ngerasa gak sih lo? Iya. Buat gue ya. Bayaran gue langsung mahal abis dari insert. Ya pasti bayaran gue lebih mahal ya. Iya dong pasti.
Enggak. Lu mulai karir dari umur 12 tahun. Enggak. Kalau Gimana bayaran budget- gue di situ paling murah lah. Cuy. Justru Cong ya. Asal lo tahu Lu ya. nih, bentar ya. Lu bayaran pertama kali lu sinetron karir berapa tadi? 700. Lu tau gak berapa gue bawain program? Gue dulu udah bawain program waktu pas gue mulai itu adalah SMA. Oh ya? SMA itu berarti gue umur 16. Lo berapa untuk satu episodenya? Tebak. Gak tahu. 30.000. Wow. Jadi wajar kalau budget lo lebih gede daripada gue. Gue mulainya dari 30.000, lo 700.000. Ya mungkin umur lo lebih tua dari gue. Tuh, lu mulainya dari 12 tahun. Makanya budget lo kenapa? Iya. Ya gitu tadi lo yang bawa makanan ke sini ke gue. Ya lu emang ada makanan? Udah makan gue. Kan lagi diet. Tapi minuman enak ya? Minum dulu dong, bisa minum ini. Boleh. Gue takut ini kepentok gue. Enggak boleh, minum dulu. Seru ini. Ini podcast yang berbeda ya. Miki begini soalnya, jarang. Emang biasanya mikir kayak gimana? Ya biasanya lu tahu kan begini tuh. Oh, itu mainstream. Mainstream, makanya lu buat sesuatu hal yang emang apa judulnya tadi? Out frame. Out frame. Out keluar, frame figura. Di dalam. Enggak. Apa? Hah? Frame itu apa? Kok di dalam? Kan tadi apa? Out keluar, frame. Di dalam. Apa sih, gue tuh bahasa Inggris masih belajar loh. Gue tanya sama lo. Darah lu darah apa sih? Darah biru. Lu tuh ada Apa? bokap asli mana? Bokap Itali. Oke, wajar kalau misalnya lu gak bisa bahasa Inggris. It's okay. Enggak lah, bahasa Inggris bisa. Iya lah bisa. Iya bisa. Kadang-kadang gue juga suka ngomel sama anakku pakai bahasa Indonesia biar anakku nggak ngerti. Anakku ngomongnya cacisu bahasa Inggris. Gue pernah ya lucu banget nih ya nawarin anak gue tuh udah lagi mumet banget nih kan ya. Biasa kan kita kalau lagi udah ngomel-ngomel pakai bahasa Indonesia lah ya. Kadang-kadang gue ada pakai nyablak gitu gue ngomongnya kan. Mak-mak ya. Lo tau lah ya gue udah aduh masa gue suruh mikirin ini lagi, otak gue suruh muter lagi gitu. Suruh ya kan. mikirin apa? Otak gue masa suruh muter lagi gitu. Nah anak gue tuh gue tawarin apa ya waktu itu ya, gue lagi ribet banget kan. Oh ada yang nawarin anak gue es buah. Anak gue nanya nih sama gue, es buah apa mami? Es buah apa mami? Pakai bahasa Inggris gitu kan. What is es buah? What is es buah? Kayak gitu kan. Terus gue kayak gini dong ke anak gue. Es buah Elia, es buah. That's mean apa ya? Es buah bahasa Inggrisnya apa sih? Gue bilang sih fruit soup in fruit. Apa sih? Aduh udah Elia makan aja deh. Gue bilang kayak gitu. Ribet gue bilang. Bahasa Inggris mulu, gue pusing. Gue bilang kayak gitu. Makan Elia. Enak, good, very good. Gue bilang. Tapi Lo es buah apa bahasa Inggrisnya? ice fruit. Hah? Ice fruit buah. Blewah misalnya apa gitu. Mati gue. Bukan Es campur, tahu nggak lo? apa? Ice mix. Pusing kan lo ngomongnya gimana? Ya kan? Udah lah Ella. Makan makanan. Very good, sweet gue bilang. Simple ya. Anak gue mau percaya aja apa kata gue. Iyalah, main nomor 1 pasti. Ya gitu. Terus kalau misalnya ngomongin, jadi gini, sekarang kan lu ada di dunia yang baru, ya kan? Dunia presenting dan komedi. Kalau misalnya dunia acting, ya udahlah ya. Ya udahlah, udah ngeliat kan actingnya Selin seperti apa. Makanya gue ajakin di film ini kan. Ini film lo nih. Ini posternya. Ini yang kemarin kita syuting bareng. Yoi. Oh lu gak sadar ya? Tulah 6. Ya gue tambahin judulnya Tulah. Tadi perasaan gak ada tulahnya ya? Iya gue tambahin. Oke, Tulah 6.13. 6.13. Bercerita tentang? Ya gak usah dibahas, nanti aja. Oh gak boleh. Panjang, nggak boleh panjang. Nanti gue pikir mau sekalian promo kan. Nanti gue tanya, cuman belum di segmen ini. Ini masih banyak tuh pertanyaan tuh. Oke. Tuh pas banget tuh. Pertanyaan lo nggak ada yang lebih ini apa? Tentang parenting. Aduh. Pas banget nih. Ya boleh. Tips and tricksnya nih. Pertanyaan lo nggak ada yang mau yang lebih viral gitu atau lebih? Nggak perlu gue yang viral. Ya udah deh kalau gitu ya. Nggak perlu. Ini lebih yang berbobot lah. Boleh. Lu nggak ngeliat nih, gue berbobot banget. Atau mau itu yang nge-host tuh? Sip. Terus. Oke. Ini mungkin di penonton gua nih ada juga yang pengen tahu. Lu kan bisa dikatakan single parent. Yes. Ya kan? Janda. Ya. Lu baik banget sih ngomongnya baik-baik gitu.
Lah kan tadi katanya suruh pakai bahasa Inggris. Iya pusing Fat udah. Ya, oke. Ya pokoknya kan lu single nih sekarang, ya kan. Ready to mingle gak sih? Mingle banget gue. Uh, Bukan ready lagi udah kali. siapa emang? Kok lu gak cerita? Emang lu nggak tahu? Lu kan pernah sering bawain berita gue sama Marcel. Tapi tadi lu bilang katanya lu belum jadian. Emang belum jadian, emang mingle nggak boleh? Ya boleh sih. Terus yang nge-DM lu itu gimana? Apa yang nge-DM apa? Yang nge-DM waktu itu. Yang mana? Gitu. Maksud gue perlu sebut inisialnya? Banyak banget yang nge-DM gue ngajakin nikah gitu. Semenjak gue sama Marcel, banyak yang ngajakin nikah, banyak yang apa? Pengen pengen jadi pasangan gue gitu. Lu balas? Enggak sih Fat, kalau dibalas pusing juga gitu ya. Bener juga. Kita doain aja semoga dia mendapatkan jodoh yang lebih baik dari gue gitu. Betul. Nah ngomongin parenting sedikit, lu kan single parent dan lu ngurus anak-anak sendiri, ya kan, dengan keribetan dan segala macem. Keluh kesahnya dong soal lu ngedidik anak dan ngebesarin sendiri dengan kondisi yang tadi lu udah bilang juga bahwa ya jauh dari bapaknya. Tapi hubungan lu sama bapaknya itu tetap baik kan, atau anak-anak tetap boleh ketemu sama bapak-bapaknya? Gue sih nggak pernah melarang, selama bapaknya mau ketemu. Selama ini bapaknya mau ketemu gak? Mungkin belum ada waktu kali ya. Mungkin udah berapa lama anak gue gak ketemu ya? 1 bulan, 2 bulan mungkin. Oh berarti lagi stripping. Or even more kali, gak ngerti, gue lupa. Mungkin lagi stripping. Mungkin ya, dia gak ada waktu. Emang agak susah kalau lagi stripping. Iya. Tapi telepon terus kan? Enggak juga sih ke gue. Nomornya ganti ya? Mungkin. Instagram masih follow-follow kan? Udah di blok sih gue. Oke. Kita ganti pertanyaan. Oke. Apa sih keribetan lu sebagai single parent untuk ngedidik anak, ngebesarin anak, dan semua-muanya itu? Apanya maksudnya? Ya maksudnya kayak lu pasti ada suka dan duka dong. Untuk ngebesarin anak? Ya apapun itu. Gue gak usah ngebesarin anak, hidup lu aja gak usah punya anak aja pasti ada suka dan duka kan ya. Dan untuk ngebesarin anak ini kan ya pasti ada lah, apalagi gue sendiri. Untungnya sih gue gak bener-bener sendiri ya. Gue ada keluarga gue yang lainnya, ada adik gue yang nomor 2 ngebantu gue untuk saling nge-backup gitu. Jadi karena di sini posisinya gue tetap harus kerja untuk support hidup anak-anak gue. Pastinya kan gue nonstop tuh. Jadi gue ambilnya kerjaan apa aja selama itu halal gitu ya. Mau secapek apapun gue, yang menjadi penyemangat gue adalah anak-anak gue gitu. Jadi gue tuh terus mencari pekerjaan yang apa ya, halal gitu. Karena kan ini buat anak gue. Gue tuh nggak mau kalau dikasih apa yang nggak bagus gitu atau apa gitu, nggak mau gue. Jadi gue sangat menjaga itu. Dan apa ya adik gue ini mensupport gue sekali gitu dengan kayak ngegantiin peran gue sebagai seorang ibu yang harusnya gue di situ, gue yang harusnya di rumah ngurusin anak-anak gue, tapi sekarang gue harus berperan juga sebagai seorang ayah gitu. Iya. Gue juga harus kerja, gue harus cari uang, gue harus pergi pagi pulang malam, kadang-kadang jarang ketemu anak gue. Jadi ya bisa saling bantu lah gitu gue sama adik gue gitu. Tapi kalau dukanya ya karena gue jadinya berkurang waktu gue ke anak-anak gue. Kalau lo tanya gue maunya apa, ya justru gue pasti maunya gue di rumah aja, Fat. Siapa sih orang mau capek-capek kerja juga ya kan, pengennya orang juga semua orang udah terpenuhi semuanya tapi gak usah kerja gitu, bener gak sih? Ya kan? Nah gue maunya ya gue di rumah ngurus anak gue, tidak kehilangan momen anak-anak gue tumbuh dewasa. Tapi karena gue juga punya tanggung jawab untuk menyekolahi mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, jadinya ya gue juga harus punya tanggung jawab untuk kerja gitu. Nah di saat gue kerja, gue juga memberikan waktu untuk anak-anak gue kayak seminggu 2 kali lah. Gue tuh biasanya Sabtu Minggu ini gue
minta libur, Fat. Ya, gue Jadi tahu. gue nggak ngambil kerjaan apapun biasanya, kecuali bayarannya oke lah ya. Ya wajar karena untuk tabungan anak. Wajar, iyalah gue nggak munafik. Terus ya Sabtu Minggu biasanya gue minta libur karena gue juga pastinya butuh istirahat. Betul. Lu tahu kan kerjaan gue tuh sehari, gue nggak usah lu pada ngikutin gue posting-posting keseharian gue ya, ikutin gue keseharian gue gitu. Lu ngeliat setengah hari gue aja lu udah pegel mata lo, apalagi gue yang ngejalanin gitu ya kan. Gue tuh kadang-kadang waktu tidur gue aja di mobil aja tuh udah 1-2 jam aja udah alhamdulillah banget gue. Berharga banget ya. Kalau oh iya, waktu gue tuh semua gue pakai, Fat. Jadi kalaupun kita tidak ada acara on air nih di TV, nggak live gitu, karena acara off air juga ada. Ya. Kan gue juga ada meeting, harus ketemu ini, ketemu itu. Ya. Kerjaan gue di luar entertain juga ada gitu kan. Jadi ya banyak gitu yang harus gue jalanin gitu, Fat gitu. Karena gue sendiri yang harus nanggung ada adik gue dan anak-anak gue gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan, Tuhan sangat memberikan rezeki yang tidak ada habisnya buat gue gitu. Alhamdulillah ya. Dari semua perjalanan hidup lo bahwa setiap hidup itu kan pasti penuh dengan liku-liku. Dan ya kita juga tahu bahwa lo udah gagal dalam pernikahan 2 kali. Ada pelajaran gak sih yang lo ambil dari kejadian ini? Yang mana? Iya, lo gagal menjalani pernikahan. Apapun yang terjadi di dalam hidup gue itu gue jadikan sebuah pembelajaran ya. Mau itu masalah sekalipun gue sangat bersyukur sama Tuhan. Gue bilang Tuhan gak apa-apa, Tuhan kasih aja semuanya. Tuhan mau kasih masalah apa di hidup gue, cobaan apa di hidup gue, gak apa-apa, kasih Tuhan. Tapi gue cuma minta satu, Tuhan jangan pernah tinggalin gue karena gue gak pernah ninggalin dia. Gue gak akan pernah ninggalin Tuhan. Ngerti gak lo? Selalu di dalam setiap langkah gue, selalu yang gue lakukan semua tulus dan baik gitu, dan itu semuanya gue ikutin arahan, maksudnya ajaran agama gitu kan. Gitu. Jadi walaupun udah gagal ini semuanya udah jadi pembelajaran. Jelas semua, mau baik, mau seneng, mau sedih, semua itu adalah pembelajaran di dalam hidup gue. Ya kalaupun gue dikasih, ya gue gagal, ya manusia lah ya gue. Gue juga manusia yang gak luput juga dari salah. Gue juga manusia yang gak luput dari dosa. Gue juga pasti bikin salah. Gue gak bilang gue ini sempurna kok. Gue gak sebaik yang orang-orang pikir juga. Gue juga pasti ada sisi jeleknya lah, manusiawi. Gue juga pasti adalah salahnya, gue juga pasti ada. Gue juga pasti pernah menyakiti orang juga. Mungkin tanpa sengaja atau dengan disengaja, kan kita gak tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya, lo udah traumatik gak sih kalau misalnya lo harus menikah lagi? Doyan sih gue. Gimana? Jangan serius-serius. Mohon maaf nih, gue nanya nikah nih bukan kawin. Apa? Ada rencana menikah lagi kah dengan? Ya pastilah, gue masa mau hidup sendiri terus. Tapi gak untuk saat ini. Ya Allah Fadi, gue baru jadi janda. Gila gue bingung deh sama orang-orang nih. Gue baru jadi janda sebulan aja, udah ditanya kira-kira ada rencana mau nikah lagi gak? Gue baru jadi janda sebulan. Baru sebulan gue jadi janda. Jadi lagi menikmati kesendirian. Nah kalau sekarang ini kan gue udah setahun nih jadi janda. Iya makanya gue wajar dong nanya. Belum setahun, baru berapa bulan? Mau setahun. Belum dong Fat. Oh dari putusan ya hitungannya? Iya. Tapi kan pisah ranjangnya udah lama. Iya lumayan. Iya kan? Ya anggap deh ya setahun deh ya gitu. Iya. Jadi wajar kalau gue yang nanya sekarang kan, karena udah lebih dari setahun kan. Ini kan setahun, belum lebih dari setahun, gimana sih? Ya maksudnya bentar lagi setahun. Setahun, iya mau setahun. Tapi Fadi, dari 5 tahun pernikahan yang gue jalanin sebelumnya, terus setahun terbayar gitu, gue udah harus nikah lagi. Sementara gue udah gagal 2 kali. Enggak lah, manusiawi aja lah, lu realistis aja. Gue sekarang punya anak 4 Fadi. Yang gue cari apa sih? Yang gue pikirin bukan diri gue sendiri. Gue mau melangkah apapun, kerjaan apapun yang gue ambil, apapun yang mau gue lakukan, pasti gue kepikiran anak gue. Gak usah kerjaan deh, gue mau liburan aja nih Fadi. Makanya gue gak pernah, lu lihat ada postingan gue, setiap postingan gue tuh pasti kerja. Ada postingan gue liburan? Agak ada. Pernah gue keluar negeri lagi? Enggak. Aduh gue gak ada waktu mau membahagiakan diri gue, mau hilang healing. Anak gue banyak di rumah, aduh pusing gue. Dari gue gak mikirin diri gue sendiri, yang gue pikirin udah gimana anak-anak gue gitu. Ya kalau gue cari keceriaan gitu kan, misalnya gue bergaul sama teman-teman, nonton
lawakan misalnya kayak gitu. Ya itulah salah satu healing gue, mungkin ibadah gitu. Ya mungkin orang berbeda-beda kali ya caranya ya. Cara healingnya ya. Tapi orang tuh gini ya, gak bisa lu sama ratakan semuanya harus bisa jadi seperti gue gitu. Karena ini kan banyak banget ya netizen tuh, mudah-mudahan gue pengen kayak Selin tuh ya bukannya gimana ya, cuman kan ini kan banyak komen gitu kan. Selin tuh panutan buat gue harus bisa kayak dia, gue gini. Semua orang itu diberi semua sesuai dengan takarannya masing-masing menurut gue. Ujian, cobaan, rezeki dan segala macam. Semua dengan takarannya masing-masing dari Tuhan. Jadi mungkin lu bisa menjadikan gue contoh lo, tapi dengan garis besarnya aja. Jangan karena gue jadi janda jadi banyak yang pengen jadi janda gitu biar kayak gue. Jangan kayak begitu. Ada yang banyak banget. Aduh, aku pengen jadi janda biar bisa jadi kayak Selin. Janganlah, jangan dicontoh. Itu adalah suatu kegagalan yang gak bagus dicontoh. Harusnya gue bisa mempertahankan itu. Tapi kan ya namanya manusia ya. Gue salah. Gue tidak bisa mempertahankan yang manusiawi. Gitu. Gue juga gak pernah pointing gue gak pernah menunjuk pasangan gue. Lo nih gara-gara lo kan begini. Jadinya kita begini. Enggak. Maksudnya gini, ya itu salah. Ya gue aja lah introspeksi diri gue sendiri. Gue gak mau berekspektasi orang untuk bisa menjadi apa yang seperti yang gue mau gitu. Gue gak mau berekspektasi orang menjadi seperti apa yang gue inginkan. Menjadi seperti apa yang gue harapkan. Lebih baik gue introspeksi diri gue sendiri. Sedangkan harapan lu sebenarnya apa? Ya sebenarnya harapan ya semua orang pasti pengen pasangan yang baik, pasangan yang setia, pasangan yang selalu nurutin apapun yang kita mau, pasangan yang sangat perhatian sekali ngejadiin kita ratu, ngejadiin kita princess, tapi kan gak bisa kayak begitu. Jangan terlalu berekspektasi sama manusia, berharap cuma sama Tuhan. Karena manusia semuanya pasti akan mengecewakan. Sesayang apapun, sedekat apapun, bahkan orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling kita cintai dan paling kita sayangin. Gitu. Deep banget ya. Masa sih? Ya buat gue sih itu deep. Gue biasa aja sih. Minum dulu. Gitu. Mungkin karena gue udah terlalu biasa aja gitu ya, ngelewatin masalah terlalu banyak di dalam hidup gue, jadi ya udah aja biasa gitu. Let it flow aja udah gitu. Ya masalah lagi nih. Oke. Gitu. Udah ya. Seasik itu lo bawa masalah. Udah terlalu banyak Fadi masalah di hidup gue. Itu tuh gak semudah itu hidup gue. Udah dari tapi gue banyak banget orang yang pengen jadi kayak gue. Pengen jadi kayak lu. Gak bisa. Sampai akhirnya maksudnya mencontoh. Gini, iya maksudnya gini loh. Kebahagiaan itu lu create sendiri. Masalah itu selalu ada di dalam hidup Fadi. Lu mau sekaya apapun, lu mau punya apapun Fadi, lu pasti akan ada masalah. Iya. Dan lu tahu gak kenapa? Kadang masalah itu gak seberapa sama kebahagiaan yang udah dapetin di dalam hidup lu. Dan kadang lu tuh lupa sama kebahagiaan itu. Kadang Tuhan tuh cuma ngasih begini doang loh. Gitu doang loh. Ngerti gak? Sementara lu tuh punya banyak banget berkah di dalam hidup lu. Kebahagiaan di dalam hidup lu. Dan lu lupa cuman karena masalah kecil itu, lu langsung stres sama masalah itu. Waduh gue tuh kenapa ya? Kok kayaknya gue tuh begini, kok kayaknya gue begitu. Lu bisa gak lihat sisi lainnya aja? Jangan lihat masalahnya. Ngerti gak? Jadi lu menjadikan lu adalah orang yang lebih bersyukur gitu loh. Di hidup. Ngerti gak sih? Gak ngerti lagi lo. Kalau gue bilang gue ngerti, aneh. Jadi? Kalau gue bilang gak ngerti, wajar. Gue belum pernah gagal 2 kali. Tapi emang top sih. Masalah di dalam hidup gue tuh bukan cuma kegagalan dalam rumah tangga ya. Keluarga. Lu punya masalah emang harus berumah tangga? Enggak juga dong. Terus emang lu gak punya masalah sama temen lu? Emang lu gak punya masalah sama karyawan lu? Emang lu gak punya masalah di kerjaan lu? Emang lu gak punya masalah sama keluarga lu? Pasti. Oke sebentar. Lu ada masalah sama gue semua? Lu ada masalah gak? Lu? Lu seumur-umur gak pernah punya masalah sama karyawan? Pernah ada masalah gak? Ya ada lah, cuman gak berani aja ngomong sama lo. Ya iyalah. Ada lah pasti yang mereka gak suka dari lo gak suka dari mereka. Keluarga sama bokap
masih keep in touch? Bokap gue itu ya, gue sayang banget sama dia. Dia sekarang udah tua banget, kasihan ya. Umur Gue berapa tuh bokap? dari semenjak pandemi, gue tuh biasanya udah tua lah Fadi. Kasihan bokap gue kalau dikasih tau umurnya. Terus Tapi kan kalau orang bule kan nggak kelihatan. ya, jadi bokap gue tuh biasanya setahun sekali gue pasti sempetin untuk pulang nengokin dia. Karena gue tuh kadang-kadang kepikiran gini Fadi. Lu bawa 4 Bokap gue anak, tuh nggak udah pasti gue bawa anak-anak gue. kangen Kan pasti. tadi gue bilang sama lo pernah lihat gue liburan gak sih? Enggak. Jadi gue tuh kalau mau liburan tuh dengan berat hati pasti gue kayak meninggalkan anak-anak gue tuh gimana gitu ya. Gue tuh kayak lu mau melangkah liburan aja nih sendiri nih ya. Tapi sebenarnya lu butuh, tau gak sih? Jadi kayak misalnya lu mau melangkah untuk liburan sendiri aja, itu gue kepikiran, aduh, masa sih gue sekarang seneng-seneng di sini anak-anak gue di rumah. Yaudah deh gue nggak usah gue sama anak-anak gue aja di rumah. Tapi sebenarnya lu tau gak sih? Punya me time itu penting juga. Me time lu apa? Gak ada sampai saat ini. Ya udah, gue mah gak ada me time Fadi. Udah mah gue jalanin aja terus. Tapi ya harus sih, gue kan punya psikolog pribadi juga ya, yang menjadikan ya bantu lah gitu. Kalau nggak gila juga gue lama-lama. Jadi kan ya untuk tukar pikiran, untuk sharing, dan jangan pernah lu sharing sama temen, sama takutnya ya nggak apa-apa sharing sama temen juga nggak apa-apa kalau itu selama lu bisa percaya orang itu, selama orang itu baik sama lu. Tapi kadang-kadang kita berteman bertahun-tahun juga, berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, bisa aja dia nusuk kita dari belakang. Betul. Bisa banyak yang terjadi seperti itu. Banyak. Apalagi di kota-kota besar kayak Makanya jangan pernah percaya sama manusia. Betul. Udah gue bilang, mendingan nih ya gue kasih saran, kalau mau sharing, apalagi itu rahasia atau aib di dalam keluarga lo, lebih baik lu sharingnya ke psikolog. Psikolog juga itu sebenarnya cocok-cocokan ya Fadi. Karena gue pernah beberapa kali punya beberapa psikolog. Akhirnya sekarang gue menemukan yang pas. Gitu, Mbak Vera Uli. Asik. Berapa nomor psikolog lu? Kayak gue perlu deh. Dia canggih banget, dia baik banget. Banyak banget. Lu buka Instagramnya Vera Uli. Itu lu lihat banyak banget motivasi-motivasi dan dia tuh memberikan energi positif banget buat kita semua. Pantes dia bisa se-woles ini ya dengan berbagai macam masalah dalam karena hidup. Gue belajar dengan orang yang tepat. Kalau gue lu sharing dengan orang yang tepat. Benar juga. Kan? Gue serap ilmu dari dia, gue kasih lagi bagi-bagi ke orang gitu. Ini gue udah dapat ilmu dari lo. Masa sih? Ini penonton-penonton gue juga langsung pada pintar semua. Wow. Tapi jangan contoh jadi janda juga ya. Jangan, banyak banget tuh. Jangan dong, kasih tau dong Sel. Jangan mau kayak gitu. Iya jangan. Kalau bisa dipertahankan kan harus dipertahankan. Yang namanya masalah harus dihadapi. Tapi jangan membuat masalah itu tuh jadi lu akhirnya tidak bisa bersyukur dengan apa yang lu kasih. Apa yang Tuhan kasih ke lu gitu. Tapi untuk mempertahankan juga harus dari kedua belah pihak ya. Oh ya dong. Masa bertepuk sebelah tangan? Susah juga kalau cuma satu orang yang mau bertahan. Kan? Susah nih bertepuk sebelah tangan. Iya kan susah juga, gak bisa bunyi dong kalau bertepuk sebelah tangan. Harus dua-duanya gitu. Coba gimana bunyi? Asik. Oke. Nggak, tapi ya emang gitu. Ini terlalu deep kita ngobrolnya. Coba gini. Oke. Setiap orang udah punya masalah, anggap selesai dengan cara konsepnya adalah bersyukur. Ya kan? Misalnya nih, ini kita belum fix ya. Kurang lebih setahun ya, mungkin ya kita sebutnya ya. Kurang lebih lu setahun nih. Gue gak nanya lu kayak lu mau menikah lagi apa enggak, terserah lu. Yang pasti gue sebagai sahabat, gue doain lu yang terbaik. Tapi tipe cowok idaman ada kali. Atau mungkin yang belum kesampaian dari dulu. Cowok idaman. Ini gue serius ya? Emang gue gak boleh serius juga? Serius Boleh. Cowok idaman ya pastinya gue gak muluk-muluk lah. Pasti pengennya ganteng, cakep, terus tinggi, putih, mulus, terus baik hati, terus bisa jadi teman, bisa jadi pemimpin, bisa mandiri juga, terus bisa mengerti gue, menghibur gue, bisa menjadi sandaran gue. Ya kayak Marcel gitulah. Kenapa sih kok senyum? Emang ada yang salah? Enggak, ya berarti kan sudah terjawab. Iya kan? Iya. Yang cakep. Kenapa sih gak jadian aja? Kenapa sih gak jadian? Lu nya yang masih Belum. Kan gak menutup kemungkinan. Apapun yang terjadi nanti terjadilah.
Sekarang kan gue sama Marcel cuman menjalani apa yang kita jalani dan apa yang kita rasa nyaman. Tapi gue jujur ya, mungkin sebagian dari orang berpikir ini tuh settingan, gue tuh udah pusing nih dari menjelaskan ini terus ke orang-orang gitu ya di setiap pertanyaan gitu. Gue sama Marcel mungkin ketemunya awal mulanya kita di sebuah program yang terbentuknya di situ, yang akhirnya disetting kelihatannya seperti settingan karena acting gitu kan. Tapi sebenarnya off the record juga gue sama Marcel emang seseru itu gitu. Ya kalau lu pernah ngelihat gue langsung, misalnya lu ngelihat nggak sih? Nggak pernah, belum pernah ya? Belum pernah. Ya kalau lu ngelihat Kalau misalnya langsung. tadi lu lagi nggak ada keribetan, makanya gue udah bilang, ajaklah Marcel kesini. Enggak, Marcel lagi pergi keluar kota dia hari ini. Tapi lagi. nanti gue udah janji ya yang itu. Boleh. Boleh ya? Boleh. Penasaran ya apa ya? Ini gue omongin, nanti gue bip. Jadi kalau misalnya Tapi nanti serius loh. Gue bilang, lu bilangin ke Marcel gue undang, Fadi ngundang Marcel ke Outframe. Please roasting gue dong. boleh. Gue suka banget sih sama dia. Oke. Berarti dia harus ngeriset lo dulu. Iya, boleh. Ya, ntar ya. Boleh. Ntar gue bilangin ya, dia anaknya asik banget kok, dia Asik. humble banget. Gue ngeliat banget dari karakter, nggak cuma gini. Gue suka banget komedi. Gue suka banget Kang Denny Cagu. Iya. Gua belum ngobrol, baru papasan sama Wendy aja. Itu gue udah pengen ngakak. Energinya itu kayak bikin happy terus gitu. Tapi lo tau gak sih di balik semua itu, mereka tuh sebenarnya menutup, maksudnya mereka tuh punya masalah. Ya itu. Pasti ada dong namanya Pasti manusia. setiap manusia ada masalah. Pasti ada masalah, atau mungkin ada capek sebenarnya, atau mungkin mereka tuh sebenarnya lagi sakit gitu ya. Tapi harus memberikan energi itu ke orang-orang yang lihat mereka gitu. Gokil sih. Iya. Berarti seberapa berat dan kerjaan. Yang paling berat menurut gue selama di entertain, gue nih udah nyobain segala macam ya. Segala macam gue udah nih. Apa yang paling berat adalah komedian. Kita harus menjadi seorang komedian. Komedian itu gak bisa dilatih. Komedian itu terbentuk sendiri. Karena ada bakat. Selama lu gak punya bakat menjadi seorang komedian, lu gak akan pernah bisa jadi komedian. Komedian tuh gak bisa diatur, gak bisa dilatih. Itu semua harus skill. Komedian itu emang butuh materi. Tapi lu juga harus punya sense humor gitu yang tinggi. Susah nih orang jadi komedian tuh. Dan menurut senior lu di program lu aja deh, yang lu kan bareng-bareng sama mereka, lu punya itu ya berarti apa? Punya yang namanya bakat. Mungkin gak seperti senior gue ya. Gue sekarang gak bisa bilang kayak begitu. Tapi gue mau seperti mereka dan gue belajar terus. Dan banyak banget lu dapat ilmu dari mereka semua sebenarnya. Ya untungnya alhamdulillah, puji Tuhannya gue sampai dipercaya. Sampai sama senior-senior gue yang komedian gitu. Gue dipercaya untuk tetap ada di komedi. Menurut mereka sih gue bisa gitu. Gokil. Mudah-mudahan gue bisa semuanya, amin. Tapi lucu sih emang. Maksudnya lu bisa catch up dengan dunia yang baru, presenting. Dan karena menurut mereka gue gampang belajar ya, amin. Jadi gue tuh gampang belajar gitu. Emang iya sih, gue selama ini gak pernah ada yang gue pelajarin. Jadi gue belajar tuh nyerap ilmu orang gitu. Gue ketemu si ini, gue serap. Nanti gue mainin di sini, gue serap lagi ketemu si ini. Oh ini begini, oh ternyata cara maininnya gini. Oh kalau kita diginin tuh balesnya jawabnya gini. Oh ya mungkin awalnya gue banyak diem, tapi lama-lama gue serap. Abis gitu gue mainin gitu. Lu sama Marcel sering ngebahas komedi juga berarti? Justru enggak. Apa aja yang lu bahas? Tentang pribadi sih. Oke. Karena dia tuh teman curhat yang baik. Dia pendengar yang baik. Dia juga selalu ngasih solusi-solusi yang baik. Dan gue pun begitu sebaliknya ke dia. Setiap kali ada apa-apa, kita tuh saling sharing berdua gitu. So cute. Iya, seru banget ya. Dia tuh yang paling susah lo cari itu adalah partner di mana lo bisa punya komunikasi yang baik, bisa tukar pikiran, bisa saling mengerti lo. Dengan tetap-tetapan mata aja lo udah paham maksud gue apa. Itu ngerti gak sih lo? Ya itu susah lo carinya. Dan lu dapet di dia? Iya. Gitu. Ya kenyamanan itu juga paling penting sih ya. Iya. Komunikasi tapi dasarnya gitu. Komunikasi adalah dasar dari kenyamanan itu. Jadi menurut gue adalah
kalaupun gue tidak berjodoh sama Marcel menjadi pasangan, tapi gue yakinin diri gue kayaknya sampai kapanpun gue gak akan pernah bisa berpisah dari Marcel. Gitu. Jodoh itu kan gak harus selamanya menikah ya. Betul. Jodoh itu bisa berjodoh jadi banyak. Jadi saudara, jadi sahabat, jadi keluarga, Partner mungkin. partner kerja, apapun itu. Partner hidup juga mungkin. Siapa tahu. Partner hidup kan gak semuanya harus nikah. Betul. Iya, bisa jadi ya kita partner, ngerti gak? Gitu. Saling ngisi, saling melengkapi kekurangan satu sama lain gitu ya kan. Setuju gue. Tapi bener ya, gue serius loh. Gue undang Marcel ke Outframe bilang ini. Dia mah anaknya pasti mau bantuin. Dia tuh baik banget. Bilang Fadi minta di roasting. Siap. Ya, oke. Oke, Oke, di Outframe kali ini masih seperti biasa, gue punya segmen yaitu Q&A. Jadi gue udah buka question box ke followers gue, fans-fansnya lu juga. Pasti banyak dari Marcelin nih. Hah? Marcelin, gemes banget sih namanya. Iya, Marcelin tuh baik banget. Iya benar. Selin first, Stalin, banyak banget deh. Pokoknya fans-fans aku tuh banyak banget. Oke. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah gue buka di question box. Langsung aja gue tanyain ke lo ya. Yang pertama dari Anggi _Nuriskianti 15. Mami Selin, gimana kerja atau nge-host sama Oke, udah terlanjur gue baca. Mami Selin, gimana kerja atau nge-host bareng Abang Fadi? Kenapa tuh? Ya itu pertanyaannya. Seru. Karena dia selalu bisa nge-backup aku kalau aku lagi mau diem aja. Jadi aku makan gaji buta, dia yang kerja lebih banyak. Gitu. Bukannya gue sering ngomel sama lu ya? Ya udah kan, tapi gue masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Bodo amat ya Fadi mau ngomong apa. Yang penting dia jalanin gitu. Bebel emang. tapi bener sih waktu awal-awal. Jadi gue sekarang baru tahu bahwa Selin ternyata insecure dan takut karena ini dunia baru. Jadi gue memang sangat mewajari. Tapi gue ngerasa itu bisa. Ya kayak kita harus mempromosikan sesuatu hal deh, misalnya sesuatu brand gitu. Gue selalu bilang kan sama lo, itu bukan sama lo doang Fadi, sama semuanya. Oh enggak, kalau itu. Kalau gue harus mempromosikan pada saat akhir itu, gue selalu bilang kayak gini. Kan selalu ditanya nih gue, lu mau promo aja atau lu mau tag? Aku tag aja boleh gak kakak yang promo? Nanti kalau promonya salah, aku yang salah. Aku bilang, kakak kan udah lebih pinter gitu. Jadi gue biarin. Karena insecure itu ya, takut salah. Sebenarnya mah bisa sih, gue yakin gue bisa. Kalau terpaksa. Lu inget gak yang gue bilang? Gak tahu ya, karena lu mungkin kuping kanan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sel, lu tuh sebenarnya bisa, gue bilang gitu. Coba deh, lu sekarang lihat materi ini. Lu mau ngetek yang mana yang menurut lu bisa? Gue sempet bilang kayak gitu. Lu ngetek itu, lu nge-hooker sekalian abis itu. Dan dia bagus. Kalau terpaksa Fadi bisa. Gue mau pernah gini ya, suruh nge-MC. Nih, jujur nih gue kasih tahu ya. Sampai detik ini Fadi, itu banyak banget tawaran off air buat gue. Gue gak berani ngambilnya. Kenapa? Bayarannya ratusan juta Fadi semuanya gitu. Gue gak berani ngambilnya. Karena apa Fadi? Karena gue takut. Aduh, gue selalu nanya gini. Tunggu dulu mbak. Misalnya gue ngomong ke manajer gue. Ini aku nge-hostnya sama siapa ya? Sendiri Selin. Enggak mbak, gak usah diambil. Kalau mau berdua aja mbak gitu. Aku harus ada tektokannya. Kalau aku gak ada tektokannya aku gak berani. Gue bilang kayak gitu. Terus katanya gini. Mereka maunya sendiri Selin. Potong aja mbak dari duit aku mbak, gak apa-apa. Tektokan aja. Gue bilang kayak gitu. Terus jadi kan gue biar belajar. Maksudnya kan sekalian belajar gitu. Dan akhirnya mereka mau? Mau gak mau karena mereka mau gue. Ya kan? Ada kayak di suatu acara apa, gue minta harus ada tektokannya. Karena kalau gue sendiri harus ngebawain itu, gue takut gemeter Fadi. Iya. Gue takut gemeter, gue takutnya, aduh deg-degan nih gue, aduh gimana nih. Gue takutnya kayak gitu karena gue belum menguasai gitu, ngerti gak sih lo? Tapi pernah, gue ternyata pada saat itu gue ngebawain acara, katanya udah ada tektokannya, ternyata tidak ada. Gue harus sendiri. Itu kan udah di acara, gue udah di acara. Gue profesional dong.
Alhamdulillah sih bisa gue Fadi. Tuh kan. Tapi gue gak mau banyak ngomong, udah gue langsung bintang tamu selanjutnya. Jadi gue udah abis selesai acara gue langsung lega banget Fadi. Kayak selama itu gue tegang banget. Gue kalau ngelucu garing gimana, kalau gak ada yang ketawa gimana, itu insecure gue tuh tinggi banget gitu. Ngerti gak sih lo, overthinking gue. Jadi gue tuh kayak ngerasa takut duluan sebelum gue melakukan gitu loh. Ngerti gak lo? Paham. Gue nyampe sekarang aja kalau nge-MC juga masih deg-degan gue. Ya kan, apalagi kalau gue disuruh nyanyi. Gue tuh sering banget off air suruh nyanyi, live apalagi. Gue tuh selalu bilang, nyanyinya berdua ya, nyanyinya gini ya, nyanyinya gitu ya. Karena gue insecure, gue takut. Jadi menurut mereka, enggak apa-apa, coba Selin bisa. Selin tuh bisa. Ayo dong Selin, berani. Iya deh, ya terpaksa. Karena terpaksa nyanyi gitu. Kalau gitu. orang biasanya the power of kepepet ya, ini the power of kepaksa ya. Iya nggak tahu ya, gue selalu merasa diri gue kayak kurang aja terus gitu. Jadi biar gue belajar terus gitu. Ya, itu dia. Kita nggak boleh terlalu berpuas diri. Gue meskipun udah di sini, tapi gue selalu merasa diri gue masih di sini. Jadi gue harus terus naik terus gitu. Gitu loh Fadi. Jadi gue tuh pun kalau misalnya sama host-host juga kan kebanyakan, Kak bantuin dong, Kak bantuin ya, kakak yang ngomong ya. Jadi kayak kebanyakan ya mungkin ya. Kayaknya kalau sama gue, ogah lu juga yang itu. Gue nyebelin berarti. Iya, tapi gak apa-apa, gue terima. Gak apa-apa, emang itu kekurangan gue. Dan gue tuh orangnya suka yang orang yang ngomong apa adanya di depan gue gitu, ngerti gak sih lo? Karena gue juga karena gue juga apa adanya ngomong di depan lu pada gitu. Gue selalu bilang kalau gue masih belajar, gue masih belum bisa, gue belajar gitu. Sampai kapan belajar itu kan proses orang gak ada yang tahu ya. Sedangkan mungkin gue anaknya ada yang cepet, ada yang lama, butuh bertahun-tahun. Ya tapi kan lu gue harus jadi kayak Astrid Tiar. Astrid Tiar udah berapa lama? Siapa yang ngomong gitu? Ya enggak, maksudnya misalnya, kalau misalnya kan orang misalnya gue itu buktinya misalnya Astrid Tiar bagus, kakak kayak Astrid Tiar. Iya tapi Kak Astrid Tiar udah berapa lama? Ya kan? Proses kan semuanya. Dia mah kan berkarir udah lama. Di dunia host atau mungkin dia udah membawa acara atau gimana udah lama. Gue kan baru banget Fadi diterjunin gitu kan. Misalnya masih bayi lah ya sekarang. Bayi banget gue ya, masih belum bisa ngerangkak gue kayaknya. Oke. Gitu. Next, dari Sofia_Lucky_Amanda. Apa masalah terbesar selama hidup kakak? Masalah terbesar mungkin yang perceraian terakhir ini kali ya. Karena anakku udah 4, yang 2 udah mulai besar, udah mulai ngerti. Dan gue gagal lagi gitu. Kayak lu kayak gak belajar-belajar sih gitu. Masa kayak lu ngomong bisa, lu giliran ngejalanin susah gitu ya, namanya manusia ya. Kadang ngomong mah gampang, giliran lu dihadapin masih kan ya semua juga ketar-ketir gitu kan. Gitu. Tapi itu menjadi sebuah pembelajaran yang gue bilang tadi, setiap apapun yang terjadi dalam hidup gue itu adalah sebuah pembelajaran buat gue. Ya. Karena gue pasrahin semua sama Tuhan sih. Gitu. Terus. Setuju. Next, dari Sri Wulan dari 98. Kak Selin cantik bet. Apa rahasianya? Ini tulisannya betnya tuh B-E-U-D. Kak Selin cantik bet. Apa rahasianya? Thanks to my mom and dad for the good DNA. Terjawab ya, sudah. Next, dari Nana_Darjo. Kalau dikasih pilihan antara nikah lagi atau fokus sama karir, pilih mana? Gimana? Kalau dikasih pilihan antara nikah lagi atau fokus sama karir. Pilihannya kurang, ini nih pertanyaannya kurang detail. Kalau kayak begini gue pilih karir. Kecuali menikah lagi dengan orang yang kaya raya atau karir. Ya gue pilih menikah lagi dengan orang yang kaya raya lah, gimana sih? Bener. Kurang detail. Betul. Ya, nikah lagi sama siapa dulu? Iya. Kalau nikah laginya sama orang yang misalnya gak punya kerjaan, ya terus gue gimana ngasih makan anak gue?
ya gue harus kerja lagi dong berarti Ya makanya nggak Gitu. bisa dong. Makanya kalau nanya yang detail guys. Terus Ya ini malas juga gue. Tapi harus ini ya. Ini yang terakhir nih. Dari _ Alfian Piadika. Gak apa-apa gak? Males gue juga bacanya. Coba lu baca yang terakhir. baca aja yang tadi gue udah jawab. Marcel settingan apa enggak? Disetting sama Tuhan sayang. Cakep. Itu. Hidup ini settingan semua sayang. Yang nyeting Tuhan. Betul. Gue mau nyanyi tapi lupa lagunya. Dunia ini. Panggung sandiwara. Lanjutin dong. Nikmatin aja apa yang mau kamu nikmatin. Gue pikir Karena lu aku juga menikmati semua yang aku jalani gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke segmen 6.13. Sar. Sar. Jadi di sini gue akan ngasih pertanyaan, 6 pertanyaan positif dan 13 pertanyaan negatif. Ini gue nggak pakai di briefing dari tadi jawaban gue oke kan? Gila, Gue tuh udah terlatih dengan kayak begini-begini. asli. Dengannya dijejelin wartawan gue tiap hari gitu kan. Sampai Dengan banyaknya masalah di hidup gue gitu. ya udahlah gitu. Setiap apa-apa wartawan media sampai gue udah tahu lu mau jawab apa, gue mau jawab apa. Yuk, ayo, lu mau tanya apa, yuk. Gitu. Udah kayak udah biasa aja gitu gue. Betul. Terus Oke. Apa proyek terbaru dari Selin? project oke. Gua mau ada tawaran film layar lebar. Tapi waktunya belum dapat karena gua alhamdulillah full sampai bulan Januari. Terus Tahun depan ya berarti Januari iya, tahun depan. tapi ya kita nggak tahu ya, walau alam kan nggak tahu kan, semuanya kan bisa berubah-berubah kan, nggak ada yang tahu ya. Jadi ya nggak tahu nanti gimana, cuman yang nunggu udah ada tawaran film, udah ada single terbaru, terus habis gitu lagu, terus habis gitu udah ada tawaran untuk bikin web series dan ada tawaran program-program baru, cuman ya alhamdulillah sekarang banyak banget yang udah dijalanin, jadi tawaran-tawaran yang baru itu masih menunggu gitu. Masih di waiting list ya. Wow. Next, sebutkan 6 hal favorit di dunia ini. 6 hal favorit. Anything. Jemima, Elea, Lucio, Koa, myself, and God. Wow. Oke. Canggih gak gue jawabnya? Terus Canggih. Next. Apa prestasi lu yang paling membanggakan? prestasi gue yang paling membanggakan bisa menjadi motivasi juga buat orang-orang banyak. Mungkin dari setiap kegagalan gue, semua orang selalu melihat nilai positifnya bukan negatifnya gitu. Nice. Yes. Next. 3 orang yang paling berjasa atau berpengaruh di hidup kamu. My mom, my dad, and me, myself. Terjawab. Next. Hal apa yang paling kamu suka dari diri kamu? Sabar. Kadang-kadang gak juga sih. Pokoknya kalau udah emosi pakai bahasa Indonesia aja ngomongnya. Apalagi kalau udah live tuh. Gubrok off air tuh misalnya, atau on air misalnya. Mau live. Udah pasti gue ngomel-ngomel tuh. Ngapain aja dari tadi? Ayo buruan. Mana. Clip on. Ayo buruan, mik. Itu mah wajar, kan tanggung jawab kerjaan. Yang ngomel-ngomel gue di situ nggak sabar. Tapi kalau soal hidup, pembelajaran hidup semuanya gue sabar sih. Kayak itu ya kekuatan lo ya. Ya, cuman kalau misalnya lagi kerja gue udah buru-buru, gue jadi buru-buru orang, gue juga buru-buruin yang lain gitu.
jadi kena aja. Tapi kan emang itu kan emang tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab sih sebenarnya ya. Udah layak kerja. Oke, next. Hal apa yang next. Bakat terpendam kamu yang orang tidak tahu. Gue kayak dejavu deh nih. Serius lu? Serius? Terus. Ya itu pertanyaannya. Apa? Bakat terpendam lu yang orang-orang nggak tahu. Orang udah tahu lu model, acting jago, hosting udah oke, komedi catch up banget, nyanyi iya. Nah gue pengen tahu nih, yang menurut lu tuh ini kayak bakat gue tapi gue nggak pernah ngasih lihat ke orang lain gitu. Nah gue pengen tahu. Kayaknya gue mah gak ada rahasia di hidup gue deh. Yang ada di Google deh atau di wartawan-wartawan Lu bisa itu. cari apapun di Google ada deh kayaknya. Gue mah nggak ada, nggak tahu. Nggak ada bakat lu apa gitu? Apaan? Masak gitu? Masak bisa, semua orang tahu. Di Google, di TikTok ada, semuanya ada. Jago ya Le? Gue mah gak ada rahasia di hidup gue. Kecuali kalau lu mau jadi rahasia buat gue ini. Oh. Getar gue langsung di speaking ini. Pantas gini ya rasanya jadi Marcel. Gue pengen keritingin rambut gue langsung. Udah keriting ya, gue udah keriting nih rambut gue. Next, 13 pertanyaan. Sebutkan 6 hal yang paling dibenci di dunia ini. Gue gak suka di dunia ini 3 hal yang paling dibenci. Hypocrite. Terus apa ya? Semua diukur pakai uang. Oke. Terus apa lagi ya? Bohong. Oke. 3 doang kan yang gue kasih tahu? Iya, 3 lagi yang ada. Hah? 3 lagi ada. Enggak ada. Cuma 3 doang. Ya lu bilang 3 kan? 6. 3 gila tadi lu bilang. Gue bilang 3. Ya udah 3 deh. 3. Diskon buat lu. Mau baik. Di sini tulisannya 6. Mana coba lihat gue. Ini 6 hal yang paling dibenci di dunia. Banyak lah kalau mau dibenci mah di dunia mah. Banjir gue gak suka. Nah, apalagi? Apalagi ya. Gempa bumi gue gak mau. Terus apalagi ya. Puting beliung. Udah kan 6? Udah 6. Ya. Next. Apa cita-cita yang gak kesampaian sampai sekarang? Cita-cita yang gak kesampaian. Jadi orang kaya raya sampai gue gak harus kerja. Udah kaya gitu. Bisa gak? Ya itu cita-cita sih. Gue pengen gak usah susah capek-capek kerja tapi gue udah kaya raya gitu. Bisa gak? Duit gue gak habis-habis gitu. Itu cita-cita gue yang belum kesampaian sih. Gak salah dong. Namanya juga cita-cita. Ya gak salah dong. Ya kan, taruhlah cita-citamu setinggi langit. Ya sehalu kan? Mungkin ya. Terus Oke. Next. Hal apa yang paling bikin malu dalam hidup lo? Kalau gue tadi pengen ngomong ketut gue sembarangan. Malunya sama siapa? Ya pokoknya apapun, lu malu gitu. Di setiap kalau gue buat kesalahan gue malu sih. Oke. Malu. Next. Pernah ke tempat serem gak? Jangan bilang rumah gue. Emang rumah lu serem? Enggak lo, lu liat rumah gue terang benderang gini. Pakai lampu studio so. Ke tempat serem gue suka banget, Fadi. Hah? Gue tuh suka segala sesuatu yang berbau-bau misteri-misteri gitu. Karena gue tuh jujur aja gue penasaran. Kan lu tahu kan, gue tahu elu satu-satunya di itu gue taunya elu kan. Itu Fadi Iskandar kan yang ada di vlognya si DMS kan gitu. Karena gue suka nonton. Oke, sebentar. Tadi tuh pertanyaan di question box tuh ada yang nanya gini. Pertama kali kenal sama Fadi Iskandar kapan? Gue kenal lu dari vlognya DMS ya, nama vlognya. Iya, gue inget. Iya. Waktu itu gue lagi di Bali lagi teleponan sama Wanda ya. Gue belum jadi host tuh. Belum jadi host. Gue masih sama mantan laki gue tuh. Betul. Dan mantan laki gue pun suka hal yang sama sama gue waktu itu. Suka horor? Suka.
Jadi gue Setan yang aneh. jadi emang gue suka. Jadi kenapa gue suka? Sebenarnya bukan suka, lebih ke penasaran jatuhnya. Okay. Karena gue tidak pernah, ya puji Tuhan, tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat mungkin. Oke, sebentar. Mungkin kalaupun ada, gue pun positive thinking terus gitu. Oh paling ini, oh paling Iya, itu gitu. gitu. Kayak gue ya, di DMS kan gue positive thinking Ah ya selalu. mungkin. Katanya lu nonton. Iya mungkin gue begitu mungkin. Oh lu begitu, oke. Next, pernah mengalami pengalaman supranatural gak? Apa? Contohnya? Apa aja? Ngelihat setan gitu atau apa? Mau ngeliat ke tiba-tiba ada. Kan gue bilang sama lu tadi, gue mau orangnya berpikirnya positif aja gitu. Jadi kadang-kadang gue, misalnya, gue itu mah semua kayak kita apa tuh namanya Fadi kalau Sugesti. suges aja gitu. Gue berpikirnya kayak gitu. Gue mah kadang-kadang kalau Jadi gak ada yang lu inget tuh gue ya? tuh takutnya tidur sendiri tuh gue takut. Misalnya kadang-kadang gue takutnya tidur sendiri kalau nggak karena gue capek banget ya Fadi. Gue tidur tuh mendingan gue angkat anak gue deh dari kamar anak gue gendong, gue taruh di samping gue tidur berdua sama gue gitu. Ngerti gak lo? Jadi gue tuh takut tidur sendiri. Kecuali gue udah pulangnya udah pagi banget dan gue capek banget dan gue tidur sendiri. Gue udah gak kepikiran apapun. Saking separan suges itu gue, ngerti gak sih lo? Kadang-kadang gue denger suara jalan atau apa. Gue pikir tuh kalau di atap kucing kali itu ya. Tikus kali itu ya gitu. Setuju. Masih ada logikanya. Okay. Kecuali itu sesuatu hal yang tidak ada logikanya. Misalnya di samping kursi ini harusnya kosong. Terus tiba-tiba ada orang nih duduk. Yang gak logika dong kalau itu. Gue mau positifnya mau apa nih? Ngerti gak lo? Mungkin gue halu, mungkin apa, tapi ada orang. Tapi itu bukan orang, ngerti gak lo? Nah mungkin kalau gue ngelihat kayak begitu, apa ya? Itu kan gak bisa dipositifin, gimana ya? Ya udahlah terima aja gitu. gitu. Jadi amsyong gitu ya. Iya. Oke, next. Lu berarti suka film horor ya? Suka. Film horor yang menurut lu bagus dan berkesan apa sih kalau boleh tahu? Mau film horor dalam negeri atau luar negeri bebas? Rukiah. Sedap. Next. Ntar kayaknya gue mau nonton Tulah 613 nih. Hah? Lah, lu datang ke premiere cuy. Oh gue datang ya? Iya dong. Masa lu gak support temen lu sih? Pertama kali lo gue jadi Kapan produser. premiere? Doain segera. Kapan? Coming soon. Oke deh. Nanti gue japri. Oke? Siap. Nah pas banget. Next berikutnya. Tahu arti kata tulah gak? Enggak. Ketulah gitu maksudnya. Ketulah apa? Hah? Kalau ketulah tahu? Kayak tuh kan ketulah gitu. Ngerti Tahu nggak artinya? lo? Susah mendeskripsikannya. Tapi gue tahu. Ya oke. Kayak ketulah kan lo kayak kecelek gimana? Kayak tuh. Ini kan apa sih? Iya oke next. Iya kan? Next. Hal yang paling ditakutin. Sendiri. Gue tuh Sama. Gue tuh nggak pernah bisa sendiri, Fadi. Kemana-mana kan. Ya kalau sekarang lo lihat gue mungkin saat ini sendiri gitu kan. Ini sendiri yang mana yang kita bahas ya? Enggak maksud gue. Gimana? Gue tuh paling takut sendiri, Fadi. Maksudnya gue tuh kemana-mana. Lo kan bilang hal apa yang paling ditakutin? Nggak harus hantu dong. Enggak. Nah, gue tuh paling takut sendiri. Mau ya itu hantu, mau itu manusia. Jadi gue tuh kalau ke mall nggak ada tuh sejarahnya gue sendiri. Seumur-umur hidup gue. Pasti minimal ada adik lu kayak, ada temen lu kayak, ada manajer kayak. Penjagaan, ada asisten, ada mbak, ada ya banyak orang yang jagain gue gitu. Betul. Dan gue jalan kemana-mana, apalagi kalau keluar kota apa-apa itu pasti yang jaga gue banyak gitu. Karena gue takut sendiri, Fadi gitu. Ya, wajar. Gue pikir sendiri yang mana? Beda Sendiri berarti. hidup gue maksud lu. Iya gue pikir. Kelihatannya aja sendiri. Asik. Gak bercanda. Gak apa-apa, nanti besok dicari Ternyata lagi ada sama wartawan. Marcel gitu. Aduh. Next, kebiasaan buruk kamu yang orang gak tahu. Suka marah-marah? Cranky? Moody? Itu lu jarang tampilin ya. Iyalah kan kita pelakon, gimana sih? Iya bener juga. Ini kalau lo tanya sekarang gue ngantuk ini, Fadi. Gue tahu. Iya. Cuma pertanyaan gue masih Jadi banyak. kan gue nggak ngasih lihat kan? Iya. Ya itu. Kita kan pelakon. Gokil.
Ntar ini jam berapa sih, gue pengen tahu. Tet. Wow. Ya maaf, tapi kan emang gue yang salah. Datangnya telat. Maaf ya Sel ya. Enggak, gue yang salah. Kita jawab cepat aja ya. Enggak usah. Nggak usah panjang-panjang, jawab cepet ya. Sudah lanjut aja. Enggak apa-apa, ayo. Lanjut. Oke. Nah, kita minum. Abis ini jawaban isian, dia jawabnya kayak esai. Gue jadi seru sendiri ngobrol sama si Selin, anjir. Iya, makanya kan penonton semua seru kalau nonton aku. Iya, oke. Next. Enggak apa-apa, Fadi, santai. Oke. Anggota tubuh mana yang paling kamu tidak suka? Kenapa? Kalau menurut aku ya, jujur, gigi. Berantakan menurut aku. Tapi semua orang. Itu kan di Jepang gemes. Iya, karena aku ada gigi kelinci terus ada gingsul. Dan semua orang suka, aku tuh bingung. Aku tuh sendiri kan sampai detik ini ya Fadi. Bukannya gue gak bisa nih mau ngevinir gigi gue. Justru gue pengen finir, cuman karena gue beban nih kan gue ketemu orang. Jangan divinir. Udah gitu di sampai Instagram tuh bilang, semua fans gue jangan divinir. Ya kalau dokter pasti kan ya mau finir lah. Oh, iya. Nggak gue pikir. Sampai dokternya jangan divinir gitu kan. Oh itu dokternya bagus berarti. Nah, ya enggak, cuman ya pasti ada lah dokter yang bilang lucu kok sebenarnya kayak gini, cuman terserah kalau kamu mau nyamannya begini. Cuman kan kadang-kadang gue ngerasa gengges aja gitu. Gigi gue kok gak rata gitu. Gigi gue juga kelinci dari sananya. Iya kayak gitu. Asli, ya kan? Gimana? Next. Menurut kamu itu tergolong suka berbohong atau tidak? Kadang-kadang iya, kalau diperlukan. Oke. Kalau Next. terpaksa. Sifat manusia yang paling kamu benci? Sifat manusia yang paling aku benci kalau dia mengkhianati. Apa tuh bener nggak? Ya. Ya, pengkhianat. Ya. Terakhir, Selin punya fobia gak sih? Ke? Apapun itu. Kalau gue fobia sama ketinggian misalnya. Gue main skydiving, gue main bungee jumping, gue main surfing, gue main motor, gue main apa yang gue takutin ya? Sendiri juga gue gak takut. Maksudnya ditinggal juga gue gak takut gitu. Tapi sendiri lu takut? Sendiri gue takut ya. Berarti itu fobianya. Fobia sendiri. Iya mungkin kali ya. Bisa jadi. Gue fobia gue ada. Apa? Ghosting. Kekinian. Kalau di ghosting gue takut ya. Oke, itu dia tadi segmen 6.13 terakhir seperti biasa di Outframe gue ada sedikit games. Oke. Ini udah mau beres Selin. Oke. Are you ready? Yes. Ini benar-benar cepat. Please jawabannya isian aja. Iya. Gak usah esai. Iya udah yuk. Gua gak Tapi enak. kan lo butuh alasan pasti. Yuk. Iya gue udah tahu nih kayak begini-begini nih. Yuk. Oke. Gue akan kasih lu kalimat gantung. Dan Selin harus menyambung kata tersebut. Oke. Dengan cepat. Oke. Komedian. Tes skill. Jadi gini nanti. Gue kasih contoh ya. Gue akan kasih lu kalimat. Iya. Ya, gue akan kasih lu Contohin kalimat. dulu. Contohnya ya. Misalnya itu. Gue tuh suka banget. Stop nih gue nih. Nah lu harus ngulangin dan lu sambungin. Jadi lu bakal ngulangin nih. Gue tuh suka banget sama dia karena dia bla 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 kayak gitu. Harus kayak gitu. Apapun itu terserah. Bener apapun. Apapun Gue tuh itu. suka banget makan. Gak boleh? Boleh. Yaudah oke. Next. Siap ya? Iya. Boleh banget ini namanya games. Gak salah kan gue? Bener gak salah. Iya. Next ya. Iya. Cowok yang baik menurut gue adalah. Cowok yang baik menurut gue adalah cowok yang bisa bertanggung jawab sama omongannya. Next. Susahnya jadi cewek tuh. Susahnya jadi cewek tuh kalau dia harus banyak sabar. Next. Gue benci banget makan. Tadi kan gue benci banget makan tapi gue juga suka makan. Tadi kan gue bilang gue suka makan. Next. Gue tuh cantik kalau. Gue tuh cantik kalau mau tidur bangun tidur. Iya bener sih. Gak salah dong. Terus? Gue gak tahu sih lu bangun tidur cantik apa enggak ya. Ntar gue tidur sih ya. Enggak juga dong. Enggak juga.
Gue tahu lu takut sendiri, Sel. Tapi nggak tidur di kamar gue juga. Terus gue tidur di mana? Iya. Aduh. Iya. Tanya aja nih, boleh nggak tayang itu? Gak apa-apa juga lah. Apa sih maksudnya? Enggak, yang tadi komentar gue. Enggak masalah. Gak masalah. Itu mah di mana-mana udah ada. Next. Masa ditanya boleh ditayangin enggak? Iya. Bebas gua mah. Next. Gue paling jelek itu kalau lagi gua ngerasa jelek. ini kenapa pertanyaan ini? Fadi itu udah gitu doang. Fadi itu host insert. Aduh. Gue pikir gue bakal dicaci maki, ya kan? Next. Mendingan gue pulang daripada berada di rumah Fadi sampai pagi. Iya, bentar lagi pulang. Tahu nggak sih kalau aku tuh suka banget warna pink? Tahu. Barusan kan ngapain dikasih gua jawab tahu. ya? Terakhir. Labil Tadi deh. gue pengen ngomong jorok sih, cuman jangan deh terus. Labil. Jangan. Labil deh. Mendingan titik-titik apa titik-titik ya? Maksudnya gimana? Titik-titiknya yang lu Jadi gue tambahin. 2 gitu titik-titik. Gimana tadi? Labil deh. Mendingan titik-titik apa titik-titik ya? Labil deh, mendingan diem aja atau to the point aja. Celine Evangelista. Goks!